kita login yaitu user dan passwordnya yang sudah diberitahukan pada pertemuan yang kemarin ya, atau bisa menghubungi Ibu Dinar ya di seksi SDK. Untuk kode keamanan diisi ya sesuai dengan angka-angka yang di atas ya. Bentar, ini koneksi lagi kurang cepat ya. Ya. Jadi di sini ada menu yaitu dashboard, beban kerja, dan standar minimal. Untuk penginputan APK Rainboot, kita pilih beban kerja. Lalu entry data kesehatan. Ya, entry data ya dipilih. Diklik aja, pastikan di sini vaskesnya Dinas Kesehatan. Sini tahunnya tahun sekarang, tahun 2022 ya. Nanti kita akan masuk di login Rainboot Dinas Kesehatan seperti pada ya. Ini tampilnya kayak gini, yaitu Dinas Kesehatan dengan kelompok jabatan fungsional ya. Dan di sini ada setiap seksi atau setiap bidangnya. Misalkan di bidang pelayanan dan SDK ada seksi kesehatan dasar rujukan, seksi SDK, dan seksi farmasi kesehatan. Ya. Jadi di sini untuk peta jabatan yaitu jabatan ya, jenis jabatan ini kita tampilkan ya. Kita tampilkan untuk menampilkan atau menambah jenis jabatan, kita pakai yang ini, nanti tambah SDMK di seksi mana ya. Sekali lagi, kembali lagi, di seksi mana atau di bidang mana. Kalau di bidang pakainya penambahan SDMK ini untuk menambah seksi atau sub bagian ya. Lalu kalau mau menambah di bawahnya seksi pakai yang ini ya, pakai tambah SDMK ya. Selanjutnya kita mengisi ke butir kegiatannya ya. Di sini misalkan ya, administrator kesehatan ahli pertama, di mana di sini satu ini adalah existing atau visiting orangnya ya. Ini untuk PNS dan ini untuk non PNS ya. Existing itu ASN, non ASN, dan di sini adalah penghitungan dari APK yang dihasilkan dari pengisian butir-butir kegiatan dan capaiannya. Nanti akan menjurus ke situ ya. Ini kembali lagi di contoh administrasi kesehatan ya. Di sini jumlah tenaganya ASN 1, kebutuhan 3. Caranya untuk memunculkan kebutuhan atau bisa munculnya kebutuhan dengan jumlah 3, yaitu pada detail penghitungan. Nah,
Ya, nanti akan muncul sini. Nah, ini muncul. Ya. Jadi total kebutuhan itu dari hasil butir kegiatan yang diisi atau yang ada di seksi tersebut dengan jenis jabatan administrasi kesehatan, ya nilainya 3,07, ya karena nilai ini di bawah 50, akhirnya pembulatan ke bawah. Nah, pembulatan kebutuhan SDMK dengan jumlah 3. Nah, ini penghitungannya. Dan standar tugas penunjangnya atau STP itu ini jumlah 1. Dari mana hasil 1? Ahli pertama, ya. Jadi ini hasil dari jenis jabatan yang penampakannya kayak gini, ya. Jadi untuk entry, ya, nanti ini adalah tampilan dari hasil, ya, penginputan butir kegiatan dari jabatan administrasi kesehatan. Ya, kita kembali lagi di administrasi kesehatan. Ya. Ini untuk mengisi butir kegiatan, pilih tambah SDM, ya. Contoh ini adalah seksi bagian di seksi kesehatan dasar rujukan, yaitu jabatan fungsional, jabatannya yaitu administrasi kesehatan dengan jenjang ahli pertama. Ya. Jenjang ahli pertama, di mana untuk existing adalah jumlah orangnya yang ada di situ yang ditetapkan dengan SK Bupati, ya. Jadi untuk mengisi ketenagaan SDM di sini yaitu berdasarkan SK Bupati. Kalau non ASN berdasarkan dengan SPK, kontrak kerja, ya. Ini berdasarkan itu. Nah, di sini dapat dilihat berbagai macam butir kegiatan untuk butir kegiatan jabatan administrasi kesehatan. Ya, jadi untuk menambah butir kegiatan capaian, yaitu yang harus diisi di sini adalah prosesnya ini conteng, ya, untuk memunculkan atau biar dapat dihitung. Dan di sini capaian bisa diisi di mana ini pengisiannya sesuai dengan butir kegiatan yang ada atau yang dikerjakan di seksi tersebut pada jabatan administrasi kesehatan. Untuk melihat capaian ini, kita melihat juga norma waktu, realitasnya atau rasionalnya waktunya berapa, dengan melihat satuan atau kerangka kerja, ya. Jadi di sini satuannya berapa? Kerangka acuan per menit acuan atau menit pelaporan institusi berkas. Jadi berapa yang dihasilkan dengan
waktu ya yang rasional ya itu berapa capaian selama 1 tahun. Jadi tadi munculnya dihasilkan kebutuhan yaitu 3 itu dari hasil pemilihan butir kegiatan yang ada dan capaian yang diisi, capaian yang telah dikerjakan selama 1 tahun di seksi tersebut. Ya, untuk capaian diisi sehingga memunculkan 3. Ya, jadi itu teorinya itu butir kegiatan yang ada untuk jabatan administrasi itu butirnya apa, dicontengi dulu ya, dipilih ya, butir kegiatannya ada, lalu diisi dengan capaiannya selama 1 tahun dengan melihat satuan dan norma waktu. Ya. Ini untuk pengisian khusus jabatan fungsional kesehatan, contohnya administrasi kesehatan. Coba kita kembali lagi ke yang jabatan fungsional pelaksana. Ya, kita mencoba mengisi yang jabatan pelaksana. Ya. Semisal untuk jabatan pelaksana. Ya. Jabatan pelaksana di sini masih banyak yang belum diisi, misalkan contoh analis obat dan makanan. Ya. Ini di sini existing ada 1 orang untuk ASN dan non ASN kosong, invalid ini kebutuhan belum dihitung. Ya, untuk menghitung ya kita hitung ulang. Ya. Jadi sini siapakah nama di dalam existing untuk jabatan pelaksana, jabatan analis obat dan makanan. Di sini akan muncul nama yang menjabat ya, berdasarkan dengan SK Bupati. Ya. Jadi misalkan ada seseorang yang SK bupatinya di tempat lain dengan tidak sesuai dengan pekerjaannya, ya kita melihat SK bupatinya di mana dia bekerja, melihat SK-nya. Ini kosong, berarti namanya belum terisi. Kalau kayak gini, ini dihapus dulu, nanti diisi yang sesuai dengan SK Bupati. Ini kalau kayak gini muncul, nanti akan terhitung 1, ya kayak yang tadi ya. Padahal nggak ada orangnya, jadi harus dicek kembali. Ini soalnya nah, ini bisa dihapus, diklik tombol silang ya. Jadi nanti dipilih orangnya. Sini bisa dicari Nur Faida. Kembali. Ini kan kosong jadinya ya. Ya. Jadi harus dicek setiap existingnya ini orangnya emang benar itu atau
Bukan. Ya. Ini diisi, hitung ulang. Ya. Ini contoh di situ dengan SK Bupati di jabatan analis obat dan makanan di seksi kefarmasian dan alkes itu ada 1 orang, yaitu dengan nama Nurfaidah. Ya, di sini bisa dilihat ya. Mas. Hah? Kita kayak tutorial. Pak ini apa? Gak lah kok tak laptop. Nah, kenapa? Yang ada Pak nggak baik. Contoh. Nah, coba kita masukkan existing-nya orangnya ya. Nanti dipilih ya. Coba. Kita ke pengisian data. Jadi untuk jenis jabatan fungsional yaitu jabatan pelaksana dan jabatan pengelola obat dan alat kesehatan. Di sini existing-nya yaitu muncul berfaedah ya. Dengan status ASN. Ya. Ini di sini. Misalkan di situ ada 2 orang atau 3 orang dengan jabatan pengelola obat dan makanan, nanti bisa dimasukkan dengan jumlah tersebut. Jumlah orang dimasukkan di existing.
Ya sudah. Untuk existing tinggal kita mengisi butir kegiatan dengan melihat capaian tahunannya. Beban kerja, entry data, ya nanti data tadi yang contoh pengelola obat dan alat kesehatan. Ya, di sini tadi ada ASN jumlahnya 1 orang, itu not faedah, non AS-nya tidak ada, invalid karena butir kegiatan belum terisi. Ya, kita coba mengisi butir kegiatan dan capaiannya. Tadi existingnya sudah masuk dengan jenis jabatan pelaksana, jabatannya yaitu pengelola obat dan alat kesehatan. Existingnya sudah masuk tadi Bu Nur Faida di seksinya. Ini butir kegiatan. Butir kegiatan ini untuk yang pelaksana bisa ditambah, tapi melihat dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di sini nanti untuk mengisi capaian, jangan lupa ini butir kegiatannya dipilih untuk tanda kotak ini dicentang, ya capaian diisi. Ya, merencanakan program kegiatan. Rencanakan program kegiatan pada seksi SDK, norma waktu 240. Ini ya nanti satuannya apa? Nanti ini capaiannya tinggal diisi. Capaiannya berapa untuk merencanakan program. Ada capaian selama 1 tahun 6. Waktu. Dicentang sehingga memunculkan tombol Y ya setelah dicentang, nanti diisi capaiannya. Ini melaksanakan kegiatan sesuai standar operasional. Nah, ini berapa kegiatan dalam kegiatan yang dengan standar operasional. Nah, misalkan 60 kalikan selama 1 tahun, ya ini selama 1 tahun misalkan 10 kali 12 120 misalkan. Evaluasi setahun misalkan 2 kali atau 3 kali kegiatan. Lagi ini diconteng, ini juga diconteng. Melaksanakan perintah tugas dari atasan, misalkan 20. Buat laporan. Setelah itu kita simpan. Misalkan ada tugas tambahan, yaitu bisa ditambah atau butuh kegiatan
tambah bisa dihapus dengan tombol di atas ya, simpan, hapus dan tombol. Setelah itu kita menghitung dengan hasil capaian segini, berapakah kebutuhan yang akan muncul ya. Nah, ini berarti belum muncul kebutuhan karena capaiannya terlalu rendah ya, sehingga untuk memunculkan kebutuhan untuk kebutuhan satu orang pengelola, yaitu capaian masih rendah ya, masih kurang, atau butir kegiatannya masih sedikit ya capaiannya ya. Ini nanti capaian bisa kita tambah untuk bisa memunculkan kebutuhan untuk jabatan pengelola makanan dan alat kesehatan, itu capaiannya berarti butuh ditambah ya. Mungkin itu ya. Konsultasi kok.